Seandainya rumah Pak Budi ini berada di Jawa Barat, kemungkinan feeling gue pasti bakal terbantu sih. Yo, what's up bro, balik lagi barengan gue, Irfan Jayani. Dan sekarang gue sedang berada di kota Surabaya cuy. Dan hari ini tuh hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025 jam 12.19. Ya, jadi gue sekarang sedang berada di depan dari rumah Pak Budi. Kalau teman-teman pernah nonton atau ingat dulu, gue pernah datang ke sini mengangkat kisah dari Pak Budi cuy. Dan hari ini rumahnya itu jauh makin parah. Ya, buat teman-teman yang belum pernah nonton atau yang ketinggalan waktu itu, kalian bisa lihat dulu video ini. Kemarin lagi dapat laporan lagi dari warga yang depan itu. Wah, masa rumah saya dilemparin banget ya? Wah. Wow, ini rimbun sekali. Nah, jadi ini ada sepeda, dan kalau ada sepeda berarti ada orangnya. Dan beliau juga memiliki sebuah mobil, dan mobil ini penuh sampah cuy. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi memang waktu itu gue terbatas. Gue hanya memiliki waktu 1 minggu di kota Surabaya saat itu. Jadi selesai nggak selesai ngebantu Pak Budi, jadi memang gue harus pulang ke Jakarta. Dan di hari kedua terakhir atau 2 hari terakhir, gue baru mulai bisa pendekatan sama Pak Budi. Dan beliau sebenarnya udah ngejanjiin gue untuk boleh masuk ke dalam rumahnya. Tapi karena memang waktu yang tidak memungkinkan, jadi gue harus balik dulu ke Jakarta. Dan hari ini gue punya kesempatan lagi untuk balik ke kota Surabaya. Mudah-mudahan gue bisa berkesempatan lagi ketemu sama Pak Budi dan bisa masuk ke dalam rumahnya, karena gue penasaran banget di dalam rumahnya seperti apa. Dan tentunya semoga bisa membantu ngebersihin rumah dari Pak Budi ini. Ya, seandainya rumah Pak Budi ini berada di Jawa Barat, kemungkinan feeling gue pasti bakal terbantu sih. Oke teman-teman, ini gue mau coba untuk ketok lagi Pak Budinya. Mudah-mudahan sih keluar ya teman-teman. Nah, ini sepedanya, dan ini kondisi mobilnya. Mobilnya udah seperti ini tuh. Teman-teman bisa lihat udah dipenuhin sama pepohonan. Astagfirullahaladzim. Wow, ini pohonnya udah tinggi banget. Coba kita ketok sekali lagi deh. Permisi Pak Budi, udah bangun belum? Pak Budi. Masih ada kucing di situ. Permisi Pak Budi. Pak Budi, permisi. Pak Budi. Ini Pak Budinya nggak keluar-keluar teman-teman. Jadi kemungkinan nanti gue bakal tulis surat dan gue taruh di sini kali, supaya nanti Pak Budinya bisa lihat dan tahu kalau gue datang ke rumahnya. Tuh.
Kondisi mobilnya juga sekarang udah kayak begini. Ini benar-benar sudah dipenuhi oleh tanaman rambat. Tuh sampai ke sini-sini. Bahkan bannya pun sudah ditumbuhin juga. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Sampai ke sini-sini nih, tuh sampai ke atas-atas begini. Nah ini bagian dalam yang banyak sampah juga, cuy. Ya Allah ya Karim. Sampai segininya mobilnya, ya Allah. Di luar sana tuh banyak banget yang kepingin atau bisa kebeli mobil, tapi di sini sayang banget mobil ini menjadi seperti terbuang sia-sia. Tuh. Ya Allah ya Rabbi. Gue harus bilang sekali lagi, seandainya rumah Pak Budi ini berada di Jawa Barat, kemungkinan sih gue yakin banget bisa cepat terselesaikan atau terbantu. Cuman sayangnya memang posisinya berada di Jawa Timur. Ya ini Pak Budinya dipanggil-panggil nggak keluar-keluar, atau mungkin jam segini beliau masih tidur. Tapi gue bakal tetap nungguin. Gue tetap bakal berusaha untuk bisa ketemu sama Pak Budi untuk silaturahmi dan menanyakan kondisi kabarnya sekarang seperti apa, teman-teman. Nah sekarang udah jam 11.27, udah jam setengah 1. Jadi gue nyampe sini sebenarnya itu dari jam 10, cuman gue manggil-manggil beliau nggak keluar-keluar. Nah teman-teman bisa lihat ya kondisi dari luar tuh seperti apa kondisinya tuh. Mobilnya pun sudah dipenuhi oleh tanaman rambat, bahkan sampai sudah ke atas-atas. Teman-teman bisa lihat sendiri nih kondisi mobilnya. Tuh sudah dipenuhi sama tanaman rambat atau pohon-pohon yang sudah nutupin mobil, teman-teman. Dan kondisinya tuh dari luar benar-benar parah banget sih menurut gue. Ini beneran parah banget cuy tuh. Dan ada sepeda, artinya ada Pak Budinya di sini. Karena beliau kemana-mana selalu pakai sepeda, teman-teman. Ini adalah Harley-nya dari Pak Budi. Harley. Ya, harganya murah. Nah, Tapi perawatannya 2 kalinya. ini harganya murah, perawatannya. Perawatan 500 lebih lah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini rumahnya bener-bener menjadi parah. Jauh banget dibandingin pas belum pertama kali gue datang ke sini sampai sekarang. Itu sekarang malah makin parah. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Rumahnya tuh sekarang malah makin parah, cuy. Ini kita mau lihat dulu. Nah, ini kondisinya nih. PDAM-nya. Udah berkali-kali Pak ya dibenerin ya. Tapi menurut info juga udah dibenerin sama dia dirusak lagi. Dan gue panggil-panggil juga tadi Pak Budinya nggak mau keluar. Entah nggak mau keluar, entah belum bangun ya. Tapi yang jelas ini memang sekarang rumahnya sudah full ketutupan sama pohon dari luar. Astagfirullahaladzim. Tuh, teman-teman bisa lihat sendirilah kondisinya sekarang sudah seperti apa tuh. Saya yakin saya datang sini bukan karena kebetulan, dan pasti ada hikmahnya kenapa saya datang ke sini. Oke teman-teman, sekarang udah jam 1. Jadi kayaknya gue bakal coba untuk ketok lagi Pak Budinya. Ya mudah-mudahan sih beliau denger ya. Tapi kalau emang beliau ini nanti jam 1 sekarang ini gue ketok nggak keluar-keluar lagi, mungkin gue bakal balik lagi ke hotel karena panas banget. Mungkin balik lagi nanti. Cuma nanti gue bakal nitip pesan juga sih ke security, kalau misalkan beliau keluar nanti tolong telepon gue aja nanti biar gue balik lagi. Kayak gitu palingan. Dan gue bakal ninggalin surat untuk Pak Budi. Nanti gue bakal taruh di sepedanya kalau beliau ini nggak keluar-keluar juga. Oke lah, nih gue kayaknya bakal ketok dulu cuy. Oke teman-teman, jadi kalian bisa lihat ya, itu tampak keluarnya dari rumah Pak Budi. Dan mobilnya pun sekarang sudah seperti ini kondisinya. Dan gue sekarang mau manggil Pak Budi dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Permisi Pak Budi. Pak, ini aku Irfan nih Pak, dari Jakarta. Pak Budi. Halo Pak Budi, aku bawa power bank Pak. Mau ngasih power bank Pak Budi. Halo Pak Budi. Permisi. Pak Budi udah bangun belum? Halo Pak Budi. Halo Pak Budi, saya mau ngasih power bank Pak Budi. Dan Pak Budinya belum keluar. Dan ini ada tulisan baru nih. Ini kayaknya baru di print. Ya ini printan baru teman-teman. Ini printan lama. Dan yang ini printan yang baru nih. Permisi Pak Budi. Halo, anybody home? Pak Budi. Coba kita puterin lagu Rosa ya, soalnya beliau nih ngefans banget sama Rosa. Coba kita puterin lagunya Rosa. Coba kita puterin lagunya Rosa. Apa perlu saya bikin band atau gimana? Ayo ngeband. Atau ya Kita tadi ngeband kan ya? nyanyi ya. Ya kan? Itu nanti kita undang Rosa ya. Boleh. Kita Rosa mau nggak? Nah, masalahnya Rosa mau nggak nih teman-teman? Pasti mau lah. Pasti Tahu mau. Cuma, Iya. cuma tinggal waktunya ya itu tadi. Tinggal waktunya. Kejodohan Tadi, kalau jodoh ya bisa bertemu, kalau nggak jodoh ya tidak bertemu. Saya suka suaranya, selain Anda suaranya cukup bagus. Siap-siap. Kalau artis lain yang kalau pengen banget ketemu dan bisa ketemu, mau ketemu siapa Pak? Siapa ya? Saya sebetulnya nggak kepingin itu siapa cuma ya. Kebetulan kok suara yang enak dan ada beberapa lah, termasuk mungkin Rosa. temannya Rosa. Mhm. Ya mungkin yang umurnya masih sekitar 38. Saya sebutin umurnya lah. Ya segitulah. Yang Pak Rosa sebetulnya waktu itu masih muda, 20-an ya. Sekarang ini yang paling muda mah nggak tahu siapa-siapa. Nggak tahu siapa. Mungkin yang paling tahu ya Agnes Monica ya. Iya. Karena di dalam Si juga Agnes nggak mau ketemu sama. Agnes Monica siap. Cinta ini kan. Tepat 5 bulan yang lalu, saya dan teman-teman datang dan bertemu dengan Pak Budi. Beliau banyak bercerita tentang masa lalunya dulu. Dan saya juga berkesempatan diajak Pak Budi ke vihara, tempat di mana dia selalu berdoa dan juga mendapatkan makanan gratis setiap hari. Dan di dalam perjalanan, beliau selalu meminta saya untuk memutar hanya 2 lagu, Forever Young dan Nada-Nada Cinta dari Rosa. Beliau juga sempat bercerita dari dulu, dari zaman dia muda sampai saat ini, dia masih mengidolakan penyanyi dari Indonesia tersebut, yaitu Rosa. Beliau juga berharap bisa berjumpa dengan Rosa. Ya, saya berharap walaupun saya datang ke sini, sampai saat ini Pak Budi dipanggil belum juga keluar. Dengan harapan saya memutar lagu dengan nada-nada cinta dari Rosa, Pak Budi bisa keluar dari dalam rumah. Singkat, namun akan selalu saya ingat, tidak mudah untuk bisa pendekatan dengan Pak Budi, yang memang bersikeras dengan segala pendiriannya. Tapi
Saya percaya dengan segala sesuatu niat baik pasti akan berakhir dengan baik pula. Ya masih nggak keluar juga kemungkinan sih, kayaknya Pak Budinya tidur kali ya teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sayonara. Sayonara. Apa yang mau diucapin nih Pak setelah Kalau bertemu bahasa sama Mandarinnya, saya? Zaijian. Ya, Cuni Gang ya, sehat walafiat ya. Amin. Apa ya? Furu Tunghai Supinasan. Rezeki seperti lautan selatan ya. Itu apa? Panjang umur seperti Amin. gunung. Amin, amin, amin. Oh ya, nama lengkap Pak Budi siapa berarti? Budi Ya, Budi Tresna. Budi Zainal. Trisna. Kalau nama Chinese ya? Chai Desun itu aja. Oh, oke, oke. Kalau marga tadi apa Pak? Choi. Choi. Oke. Choi Siwon tahu. Choi Siwon ya. Itu sama. Oke, siap. Sampai ketemu lagi Pak Budi. Ya, sampai ketemu lagi. Semoga menjadi berkah untuk Ya, kita ya, semua. ya. Amin, amin. Bersatu terus ya. Siap. Dadah Pak Budi. Ya, dadah. Sampai berjumpa lagi. Ya, sampai jumpa. Bye. Ya.